BMW, oh itu BMW, oh ini Pak, seri ini. Oh gitu. Iya, udah. Jadi tahu mobil apa E36? Ini mobil apa E36 tahu nggak? Ini namanya E36. 36 ya, yang tadi lewat Paling nggak E30 ya, tadi yang lewat. E30. Halo sahabat Garasi BME, apa kabar semua? Semoga sahabat dalam kondisi sehat, lahir batin, juga bahagia bersama keluarga. Amin, Oke, amin. kita akan mulai podcast ya. Ini beberapa teman tadi sudah kita tanyakan juga di Bengkel Ahmad Yani bahwa baguslah kita membuat podcast buat inspirasi Ya, teman-teman nih Om. Jadi Ya. saya pengen Om cerita bagaimana pengalaman menggunakan BMW kesukaan Om. Ternyata beliau suka di BMW E36 ya. 36 ya, betul. Oke, ini pertanyaan pertama Om. Ini Om kenapa pertama tertarik sama BMW? Sejak kapan mulainya Om? Sebetulnya tertarik BMW itu salah satunya disebabkan karena keracunan Om. Keracunan Om? Keracunan atau diracuni. Keracunan, berarti kayak makanan dong. Jadi kebetulan ada temen Om dulu tuh, teman kerja, dia tuh punya E36 juga sama, Ya. 96 juga, Ya. M43. Nah sering dulu jalan, saya yang bawa. Oh Om yang bawa dulu ya. Udah bawa, sekalian bawa gitu kan. Suatu saat saya kan pindah tuh kerja keluar Jawa, tepatnya Sumatera dan Padang. Ya. Nah dari situ, wah kayaknya asik nih kalau punya nih gitu kan. Apa ya rencana sih nggak nyari BMW dulu, apa belum. ya yang low budget tapi nyaman gitu. Nah sepengalaman karena dulu sering bawa E36 yang punya teman itu, nah kebetulan teman juga ikut ke Padang juga, barengan Padang juga, Terus? nyaranin udahlah Om, cari ini aja, kita cari di Padang aja, nggak apa-apa kita bahan gitu. Ya udahlah, nekat gitu kan, punya budgetnya yang amat low gitu kan, dapatlah mobil ini. Dapat mobil ini. Jadi ini mobil ini dapat di Padang. Platnya pun Padang, BA Platnya juga Padang BA awalnya. juga. Ya, awalnya BA juga. Tahun berapa tuh kalau boleh tahu Om? Kalau sekarang 2 tahun, berarti 5 tahun yang lalu Om. Oh 5 tahun lalu ya? Ya. Oke, 5 tahun lalu Om meminang BMW E36 ini. Ya, berarti Oke, sekitar setelah 2017-an ya. Berarti kondisinya Om di Padang tuh ya? Padang, iya. Nah, pertama kali ekspresi Om apa setelah memiliki mobil kan istilahnya udah cita-cita ya, udah pengen juga karena sebelumnya pernah nyobain mobil orang lain ya. Akhirnya Om pakai. Nah, pengalaman apa yang dapat pertama kali memiliki sendiri mobil ini? Wah, apa ya? Bangga iya Om. Wah, bangga iya gitu kan. Terus istilahnya kalau orang ngelihat kan wah merek BMW itu kan atau Jerman gitu kan, mobil mewah gitu kan, mobil mahal segala macam. Ternyata ya enggak juga sebetulnya, budgetnya bisa kasarnya mah kalau anak kampus pun kalau pengen punya mobil ini bisa sebetulnya gitu. Bisa gitu. Cuman kan ekspektasi awal kan orang-orang yang nggak paham karena budget pemeliharaan segala macam awalnya sempat ke situ juga takut gitu kan. Ternyata ini kan beli bahan banyak PR lah istilahnya, pelan-pelan diperbaiki, nggak ini juga, nggak terlalu over juga gitu, masih bisa gitu. Dan dengan kondisi kita normalkan lagi standarnya lagi, nggak belum full pun kondisi mobil udah nyaman gitu, udah nyaman. Dan saya rasa mobil yang low budget tapi mewahnya masih dapat. Masih dapat gitu. Jadi yang saya tangkap adalah si Om ini memang ingin mobil BMW 36 karena referensi teman-teman sih gitu, sudah dapat, nyata ekspektasinya terbukti teman-teman bahwa merawat BMW nggak setakut yang diperkirakan orang. Jadi momok yang terjadi bahwa merawat BMW susah, mobil BMW prepatnya mahal segala macam, ternyata nggak terjadi di Om ya. Yang penting rajin ngecek, kontrol aja, buka kap mesin sambil nyuci, ngecek itu aja standar lah. Nah, setelah tahu nih, berarti Om ini paham bener nih tentang mobil BMW setelah pakai 5 tahun. Kita tes boleh nggak nih Om? Boleh. Gimana? Saya kagak kasih hadiah kalau Om bisa jawab juga nih. Jadi gini, kalau BMW Om tahu, saya pengen tahu juga nih, Om ini tahun berapa mobilnya? Sama mesinnya apa teman-teman? Kita pengen tahu juga nih, jangan-jangan cuma tahu ngerawat, masuk bengkel, lepas tangan. Udah dirawatin nih mobil gue nih, pokoknya gue nggak mau tau beres gitu. Iya. Nah sempet agak bingung juga waktu pas diskusi. Mobil ini tahun berapa? Serinya apa? Wah, emang ada serinya ya? Beda ya sama mobil-mobil Jepang. Beda itu. Hanya tahun aja sama
tipe udah aja gitu. Ya. Ternyata BMW itu macam-macam ya, Ya. dengan seri yang sama. Nah kebetulan kalau nggak salah itu mobil saya itu tahun 96 Om. 96, oke. 96 E36, tipe mesinnya M443 kalau nggak salah, 43 M43, ya. oke, ya. betul. Ya. Nah itu. Apalagi yang membuat mobil ini jadi ciri khasnya mobilnya M43, ada lagi nggak selain itu? Apa ya? Mungkin kalau saya sih lebih seneng mobilnya yang masih kotak ya Om ya. Oh, Ciri khas kotak. Terus ciri khasnya lampunya masih kotak. Itu. Ya, Saya masih seneng betul. lampunya itu Om, yang paling saya suka itu lampu. Terus bodinya tuh apa ya? Kalau dari belakang tuh sebok gitu. Seksi gitu. Seksi ya. Seksi gitu. Seksi. Beda sama mobil. Karena memang di E36 tuh ground clear-nya dapat Om. Nah, itu makanya ya. banyak banget mobil BMW E36 tuh dibuat buat balapan. Buat Iya, balapan, iya, buat iya. buat di sirkuit Sentul tuh Iya, kalian kan iya, teman-teman iya, iya, itu betul. banyak banget E36 yang dimodifikasi menjadi Iya. mobil balap ya Iya, teman-teman. iya, Karena memang mobil yang ini sangat aerodinamis sekali buat manuver-manuver pada saat belok, pada saat lurus, tek lurus itu enak sekali dengan menggunakan bodi ini. Iya, iya. Di zamannya ya Om. Iya, iya, Cuma betul. memang perkembangan sekarang ya mau nggak mau kita juga mungkin mencoba ya teman-teman yang balap juga udah mulai pakai M46 Iya. buat balap juga, pakai S90 bahkan F30 juga buat balap Iya. juga. Cuman saya lebih senang kenapa? Saya juga sama Om. Saya juga punya mobil BMW 36 Om. Iya. Sampai sekarang sih saya pertahankan Iya. itu BMW 36 303. Nah, ciri khas lain M43 itu biasanya dari emblem juga Om. Emblem di belakang itu emblem, namanya iya. 318i yang jelas. Iya, 318i. Sama di SNK harusnya sama. Oh. Cuman ternyata kemarin juga saya ketemu mobil ada yang beda tuh Om. Oh, gitu. Di pengetikan di Samsat Iya, itu. iya, Kayak iya. ada yang kok ini mesinnya M40 Iya, gitu. iya, Ada iya. yang M43 Iya. bahkan di tahun 2004 Iya. mesinnya masih M43 loh. Iya, iya. Kan aneh juga ya. Iya, betul, Nah, itu betul, betul. kesalahan tulis aja di situ. Itu terjadi juga di mobil sebelumnya tuh. Karena Hmm. kalau patokan di M43 kadang di titik SNK kadang kita juga bingung tuh. Loh, kok ini mesinnya beda dengan ini ya? Iya, Itu sebenarnya bisa dikoreksi tuh Om. Oh. Bisa dikoreksi kalau penulisannya salah gitu Bukan berarti ini ya, bukan ya? bukan baca waktu itu mungkin pengetikannya karena ya agak beda Iya, di iya. pengetikannya di Iya. pengetikan Samsatnya Iya, aja. iya. Tapi bisa koreksi setahu saya di Iya, Samsat. Tapi ya nggak perlu juga sebenarnya. nggak perlu lah ya. Iya. Gantung kita kalau kita pengen dirubah dengan kondisi yang sama dengan mesin Iya. kita bisa sebenarnya Om. Iya, Tambahan Om, biar teman-teman nih sahabat nih di podcast ini bisa tahu juga pengalaman Om mengganti spare part selama 5 tahun nih Om. Iya. Misalnya oh saya ternyata punya penghasilan sekian nih, ternyata saya ngerawatnya berat atau dengan penghasilan berapapun dengan mengatur dengan menabung dulu misalnya itu juga bisa dilakukan ya Om. Iya, Silakan Om kalau ada pengalaman bisa di-share ke teman-teman dan teman-teman juga jadi inspirasi juga mau minang mobil sesuaikan dengan budget. Iya. Sebetulnya kalau part selama pemakaian 5 tahun itu Om cenderung nggak ada yang gimana gitu, nggak. Karena di awal aja, karena ngebangun mungkin itu kan kayak radiator, terus kayak kopling, kampasnya itu diganti, terus mungkin kayak painting ulang lagi, itu aja sih. Kesininya hanya perawatan rutin aja, ganti oli, kayak gitu-gitu aja udah. Standar ya. Standar aja. Cuman kali paling pernah sempat kaki-kaki aja mungkin karena udah umur juga. Kaki Itu pun saya rasa dengan pemakaian 5 tahun, boleh sebutin angka? Boleh. Anggaplah mungkin betulin kaki-kaki depan itu ganti-ganti ininya hanya hampir 1,5 sampai 1,8-an dengan kurun waktu 5 tahun ya masih inilah ya. Oh, kaki berarti diperbaiki ya Om. Perbaiki gitu. Karena kalau misalnya diganti itu biayanya akan jauh lebih mahal. Mahal, iya, bisa iya, 4 sampai 5 juta Om kalau ganti iya, baru tuh sayap semua aerot bagian diganti. Memang boleh tahu perbaikannya seperti mana Om? Kalau perbaikan pertama datang ke Bandung. Oh, pernah ke Bandung ya? Datang ke Bandung, pertama datang ke Bandung. Gitu. Cuman, nah salah satu lagi mungkin saya lupa menyampaikan rekomendasinya kenapa saya ambil yang E36 ini karena part-partnya masih banyak. Oh, partnya masih banyak. Partnya banyak, baik itu punten dalam artian yang secondnya, yang masih layak pakai ataupun yang masih baru pun istilahnya masih di bawah inilah dibandingkan mobil-mobil yang jadi salah satu Om memutuskan kenapa ambil yang tipe M43 karena perpatnya banyak. Ya, saya tambahkan lagi teman-teman. Di mesin M43 ini dipakai sampai generasinya BMW M46. Ya kan? Jadi kemungkinan besar perpatnya hampir sama, kayak cylinder head-nya sama gitu kan. Terus idle up, TPS segala macam ada yang sama. Bahkan airflow-nya beda. Kalau airflow-nya beda karena yang di M36 airflow-nya masih pakai manual FM. Kalau di M46 itu udah pakai air mask. Yang kedua tentang
prestisnya Om, kan kemarin juga ada yang ngomong prestis tuh. Kalau pakai F30 tuh prestis menurut mereka. Nah, versinya Om dengan menggunakan BMW 36 aja, apa pengalaman Om yang dihadapin sama Om selama menggunakan mobil ini misalnya? Kan tadi Om bangga. Kedua, mungkin apa lain dari itu misalnya? Ya. Kalau gua bawa mobil ini dulu, zamannya dulu tuh ke hotel, misalnya kalau gua punya pengalaman itu sih. Kalau ke hotel tuh merasa dilayani lebih gitu. Itu ngalamin nggak? Kalau ngalamin itu belum pernah Om. Cuman mungkin nggak tahu ya, mobil saya tuh nggak terlalu dirawat yang gimana. Cuman hanya sekedar ya perawatan atau enggak diperhatiin hari-hari aja, dilapin kayak gitu-gitu aja. Cuman pada saat ke jalan mungkin karena memang terlihat lebih agak rapi atau gimana, orang lebih cenderung ngelihat gitu. Oke. Lebih cenderung ngelihat ya, apalagi mobil-mobil muda yang ngelihat mobil tua yang kondisinya mungkin masih agak seger gitu. Kalau menurut saya sih agak seger ya, bukan seger gitu. Agak seger gitu. Tapi ya itu mungkin kebanggaan saya, wah jangan lihat mobil tuanya, yang penting tenaganya gitu kan, masih muda gitu kan. Terus tampilan pun nggak mau kalah juga sama yang mobil-mobil muda gitu. Nah, gitu sih sebetulnya. Saya setuju banget sama Om tuh. Jadi kalau misalnya memang kita suka sama satu tipe mobil, ya kita rawat sebaik mungkin ya Om ya. Tadi kayak Om yang pasti nggak boleh telat ganti oli teman-teman. Itu penting banget. Kenapa? Karena oli itu sangat penting, nyawanya nyawa gitu. Darahnya sama kayak kita makan Om. Nah, betul. Nah, makan kalau bisa sesuai dengan porsi ya Om. Nah, betul. Porsi sama kebutuhan kita, nutrisi ya. Sama betul, dengan BMW ini. Kalau bisa gunakan oli yang bagus. Ya, oli yang bagus yang rekomend dari bengkel ya. Teman-teman kan mungkin di bengkel masing-masing ada berbagai merek yang dipakai ya. Silakan aja menggunakan, asal pakai oli yang sesuai dengan tipenya. Misalnya kalau M43 ini Om pakai olinya tuh 10W40 masih pakai itu. Kalau yang udah M43 di tahun 2000 itu beda lagi Om. Olinya tuh 5W40 Om. Karena tipe mesinnya tipe mesin walaupun sama dengan tipenya tapi tahun produksinya beda. Kenapa di mana-mana produsen membuat mesin baru pasti membutuhkan opsi nutrisi yang berbeda Om. Teknologinya udah beda juga. Teknologi beda, olinya pun beda. Jadi nggak bisa disamakan karena mentang-mentang mesinnya M43, olinya sama dengan mobil yang tahun 97 ya, beda Om. Itu yang saya sampaikan juga ke Om. Jadi kalau misalnya Om mau upgrade ke M43 lagi, ke M46, jangan lagi samakan dengan perawatan ini. Beda lagi. Karena harus tanya lagi, nih gua mesinnya pakai M43 tapi tahun 2000 nih. Nah, olinya pakai apa nih Mas? Misalnya harus tanya juga karena jangan sampai nanti salah dalam perawatan gitu loh. Sama juga oli transmisi. Nah, kalau di M43 kan rata transmisinya manual tuh Om. Nah, olinya pakai ATF. Olinya pakai ATF. Kalau di M46 M43 olinya udah pakai ZF Om. Gitu. Ya kan? Juga itu ya. Nah, sangat malu kenapa? Karena perubahan juga teknologi Om. Begitu pakai Matic-nya juga produksi yang terbaru, dia akan merubah juga bahan yang digunakan. Om kan bilang bahwa mobil ini beli Padang. Waktu datang ke Bandung ini, ya kan? Om berangkat dari Padang berapa lama? Terus apa yang Om alami saat perjalanan? Apa ada kendala atau bagaimana? Atau cuman gaspol aja terus dan cuma isi bensin aja? Silakan Om. Pengalaman, itu kayaknya pengalaman yang nggak akan terlupakan deh. Bukan saya sendiri ya, tapi keluarga, istri sama anak-anak nih ikutan. Persiapan tetap ada, hanya servis aja, ganti oli, tune up segala macam gitu aja. Nah, perjalanan Padang Palembang itu 24 jam nonstop. 24 jam Om? Ya, hanya berhenti buat sholat sama makan aja. Itu pun paling cuma setengah jam atau 1,5 jam lah, paling lama itu. Setengah jam? Setengah jam paling lama itu. Setengah jam? Setengah jaman paling lama. Terus? Tapi karena lewatnya jalur Jambi. Jalur Jambi? Lewat timur. Jadi agak jauh kan, muter gitu. Nah, itu kendala nggak ada sama sekali, alhamdulillah. Sama sekali? Mesin nggak. Overheat nggak ada? Nggak, sama sekali. Blast keren. nggak ada. Dengan kondisi pendek lagi. Yang jadi masalah apa? Knalpot aja kena lubang, des. Belah. jadi tukang las dulu, nyari dulu. Jadi suaranya udah kayak ini aja. Itu aja kendalanya. Sampai Bandung itu nggak ada. Nggak ada kendala sama sekali? Alhamdulillah nggak ada sama sekali. Teman-teman, lihat. Cekur banget nih asli E36 dari Padang ke Bandung nggak ada kendala, bahkan non-stop tanpa berhenti. 24 jam dari Padang, Palembang. Totalnya berarti kurang lebih sekitar hampir 32-33 jaman lah. Berarti saya ambil ilmu sedikit nih, bahwa Om memilih BMW tepat. Berarti saat membelinya, kondisi mesinnya sehat. Sehat, betul. Mobil sehat, mesin sehat, kondisinya makanya aman sampai tempat ini. Oke Om, setelah 5 tahun pemakaian, ke bengkel garasi BMW pernah nggak Om? Jujur, sebelum saya ke Bandung, saya udah browsing.
Oh, udah browsing dulu. Udah browsing duluan. Iya. Udah browsing duluan bengkel mana yang recommended Iya. dan dekat juga intinya dengan rumah gitu. Om tinggal di mana sekarang, Om? Saya sekarang Soreang. Oh, di Walaupun Soreang. agak jauh ya ke Iya. tengah-tengah. Iya. Ternyata banyak yang merekomendasikan generasi BMW Om. Oke. Walaupun di Bandung tuh banyak, tidak hanya satu atau dua, mungkin bisa puluhan juga ya Iya, iya, BMW. betul, betul. Tapi direkomendasikan saya ke sini. Iya. Jujur sekarang tuh mungkin udah 4 atau 4-5 kalian lah datang dari sini. Wah. Dan recommended banget. Rekomen juga ya, Rekomen jadi ke banget garasi tuh. BMW ya. Ya betul. Tapi sayang nih Om nggak berhasil jalanin Tuna Plus Plus ini karena apa Om? Padahal Om ya juga dadakan juga ya. Dadakan. Hmm. Jadi gini ada cerita Ya, cerita menarik juga. Datang hari ini tuh ke bengkel garasi BMW itu tanpa calling dulu Om Eko, ya, langsung go show. ya, Istilahnya mah gambling. ya gambling. Gambling tadinya pengen dapat list masuk bisa ke servis ternyata nggak bisa. Ya. Ujungnya cuma dapat tune up reguler aja. Oh, Tadinya tune up pengen reguler. plus. Ternyata di dalam udah ada 4 yang ngantri Oh, dan ada yang 4. jalan. Aduh, ampun deh. Itu tuh jadi teman-teman, saya tuh sekiling informasi ke teman-teman bahwa ya kalau mau tune up kita booking service dulu. Nah, Biar betul, saya betul. bantuin juga push ke admin kita Ya, gitu, buat gitu. bisa kasih tempat di tempat kita. Iya benar. Om nih, sambil asiknya nih Asik hujan nih, ya Om. sambil hujan. Ini hujan berkah ya. Hujan berkah, Om amin. cobain dulu ini Om. Siap. Saking antengnya hujan pun nggak dirasa nih. Iya, Ceritanya nih. asik soalnya. Asik ya. Oke Om, jadi saya kasih souvenir dari Wes, saya nih siap. Om. Terima kasih banyak Ini, Om Eko. Tandanya datang- bahwa enaknya datang ke sini tuh gitu. Banyak souvenir, ya kaos, ya gelang. Aduh, enak pokoknya mah. nah ini Omnya ini bener-bener Bimmer fan, tanda simpatisan saya. Dan Iya, penghargaan iya. saya kasih nih Om. Jam. Wes, mantap nih. Sama tuh. Sama, Wey. Terima kasih Om Eko. Oke Terima Om, kasih Garasi terima BMW. kasih Om. Sukses Oke, selaku. ini podcast yang sangat Sukses selalu. menggairahkan karena hujannya kita tetap terus jalan. Oke, gitu aja teman-teman ya. Garasi Selamat BMW, jangan mencari, lupa. sangat menikmati video ini dan Ya. jangan lupa teman-teman bahwa subscribe ya, Ya, subscribe. YouTube channel Ya. kita dan salam Bimmer, Salam Bimmer. salam silaturahmi, salam silaturahmi. Salam silaturahmi. Dadah, Om.